Tahun 2025 ini gua beli 9 saham IPO dan semuanya naik. CBDK naik 171%, Mine naik 111%, Fore naik 108%, Meri naik 253%, Blog naik 202%, Koin naik 690%, wow. CDIA naik 721%, wow lagi. Emas naik 15% dan PJHB naik 127%. Untuk detailnya ada di tabel ini. Setahun terakhir, return dari ikutan saham IPO ini nyaris 200%. 2 juta jadi 6 juta rupiah. Agak kaget juga karena gue sebenarnya nggak pernah mau ikut beli saham IPO karena gue pikir saham IPO adalah singkatan dari ini pasti overpriced. Tentu nggak semua saham IPO itu naik signifikan. Bahkan ada beberapa saham IPO yang hari pertama dia hadir di bursa langsung ARB alias auto reject bawah. Kenapa saham IPO banyak yang naik signifikan? Jawabannya sangat sederhana. Karena banyakan yang mau beli daripada yang mau jual. Barang apapun, mau itu masker saat pandemi, tanaman janda bolong, batu akik, termasuk juga saham. Kalau lebih banyak yang mau beli, pasti harganya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Saat lebih banyak yang mau jual, harga barangnya akan turun. Meskipun dalam jangka panjang yang menentukan harga saham akan naik atau turun adalah kinerja dari perusahaan itu sendiri, namun dalam jangka pendek, alasannya akan sesederhana seberapa banyak yang mau beli dan seberapa banyak yang mau jual. Dalam kasus IPO saham tertentu, contoh CDIA, yang naiknya bisa lebih dari 800% dari harga IPO-nya, alasannya cuma satu. Karena banyak sekali yang mau beli saham ini. Sedangkan yang mau jualan sangat sedikit. Kenapa orang mau beli? Karena saham ini ada hubungannya dengan Pak Prayogo Pangestu. Yang saham-sahamnya di bursa naiknya gila-gilaan. Jadi banyak yang punya ekspektasi si CDIA juga akan begitu. Karena banyak orang berpikiran hal yang sama, kejadian deh. Banyak orang yang mau beli dibandingkan dengan orang yang mau jual. Mau jual ya gimana juga. Justru saat IPO kan artinya belum ada orang yang punya sahamnya. Hanya ada orang yang mau beli. Jadi tentu kurang relevan untuk kita beli saham IPO berdasarkan kinerja fundamental dari perusahaan tersebut. Kenapa? Karena pertama, perusahaan IPO seringkali divaluasi secara premium alias cukup mahal. Terus perusahaan IPO belum punya riwayat bisa survive saat terjadi resesi. Dan terakhir, waktu untuk baca prospektusnya seringkali sangat singkat. Maka dari itu gue akan coba kasih 4 tips sebelum lo ikutan beli saham IPO biar nggak terjebak beli saham IPO yang busuk. Yang pertama, pastikan lebih banyak yang mau beli daripada yang mau jual. Caranya gimana bang? Biasanya gue pesen saham IPO itu sekitar 1-2 hari sebelum batas akhir pemesanan. Karena gue pengen tahu seberapa banyak sih orang yang udah antri beli saham itu. Tips praktisnya adalah lo bisa follow aja akun Instagramnya @ajaib_investasi misalnya. Karena mereka suka update soal antrian IPO. Kayak si RLCO ini, bayangin aja. Ada 1,5 juta orang yang mau beli saham IPO-nya. Yang mau jual? Ya belum ada. Termasuk juga ada Supa yang tembus 1 juta SID.
itu 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Jadi yang besar kemungkinan harga sahamnya akan naik saat dia listing di Bursa Efek. Kedua, lebih sedikit saham yang dilepas sama dengan lebih baik. Ini sebenarnya juga inline dengan tips yang pertama. Kalau barang makin sedikit ada di pasaran, tentu akan makin rebutan deh sahamnya. Cara ceknya gimana bang? Nah, ini lo mesti buka web eIPO atau cek aja dari aplikasi Ajaib Sekuritas. Contoh, di saham Supa yang baru aja IPO, saham yang ditawarkan ke publik itu hanya 13%. Sisanya 87% masih mereka pegang. Konsepnya makin sedikit sama dengan makin bagus. Ketiga, sebisa mungkin baca prospektusnya. Banyak orang yang beli tapi asal beli aja. Menurut gua kurang bijak. Mendingan lo luangin sedikit waktu untuk sekedar baca prospektus perusahaannya. Karena tentu lebih baik kalau lo tahu saham perusahaan apa yang mau lo beli. Prospektus isinya adalah tentang apa aja usaha mereka, kinerja mereka at least 3 tahun terakhir, dan proyeksi usaha mereka. Isinya bisa 200-400 halaman. Tapi kalau lu mager nih, ya mungkin bisa pertimbangkan untuk join membership saham dari nol. Karena kita bacain dan rangkumin prospektus Fore, Emas, PJHB, RLCO, dan lain-lain sebelum mereka pada IPO. Cek deskripsi untuk link joinnya ya. Dan yang terakhir adalah main cepat. Gua nggak pernah pegang saham IPO lebih dari 1 bulan. Karena biasanya memang gua mau manfaatin momentumnya aja. Setelah beberapa hari, arus jual dari pemegang saham yang lain mulai besar. Karena lebih banyak yang mau jualan, biasanya harga sahamnya juga akan turun. 4 tips barusan bisa lo pakai di tahun 2026 ini. Seandainya ada saham yang IPO lagi. Tapi tentunya jangan harap semua saham IPO akan naik gila-gilaan ya. Tentu ada risikonya. Tapi makin kita belajar, seharusnya makin sedikit risiko yang mungkin terjadi. Video ini bisa hadir karena kerjasama gua dengan Ajaib Sekuritas. Kalau lo tertarik dengan saham IPO, lo tentu butuh bantuan sekuritas untuk bantu beli saham itu. Gua sendiri lebih suka beli lewat aplikasi karena lebih sederhana prosesnya. Tiap kali ada perusahaan yang mau IPO, lo tinggal buka home, kemudian lo klik tombol eIPO. Di dalamnya lo pilih sahamnya. Jangan lupa lo minimal baca prospektusnya dulu, kemudian lo klik pesan. Atur berapa lot yang lo mau, dan enaknya di Ajaib ada opsi untuk cash tidak ditahan. Jadi lo bisa pesen dulu, bayarnya belakangan. Tidak ada biaya tambahan untuk fitur ini, plus lo bisa batalkan atau ubah pesanannya kalau memang dibutuhkan. Jadi, kalau lo belum punya aplikasinya, silahkan download dan install aplikasi Ajaib Sekuritas di HP masing-masing. Habis download, kemudian daftar, masukin juga kode gua saham dari nol, biar lo dapet hadiah 1 lot saham dari Ajaib Sekuritas setelah berinvestasi pertama kali. Lo juga nggak usah khawatir, Ajaib Sekuritas aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Segitu aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu, jangan malu untuk belajar saham dari nol.